Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Taminatul Salsabila dari kelas Kimia C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa part mengenai asam dan basa dan juga garam. Untuk yang part pertama yaitu kekuatan asam dan pH larutan garam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh semakin mudahnya suatu senyawa tersebut dalam mendonorkan H+ atau proton. Nah, kekuatan asam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu larut, kemudian suhu, dan juga struktur molekul. Di sini kita akan mendalami mengenai kekuatan asam ini yang dipengaruhi oleh struktur molekul. Nah, senyawa yang dapat kita pelajari tentang kekuatan asam berdasarkan struktur molekul ini, yang pertama yaitu hidrida nonmetal, senyawa asam okso, dan ion logam hidrida. Yang pertama yakni hidrida nonlogam. Hidrida nonlogam merupakan suatu senyawa biner yang tersusun dari atom hidrogen dan senyawa logam. Kemampuan melepas protonnya dipengaruhi oleh keelektronegatifan dan kekuatan ikatan, di mana elektronegativitas suatu atom pulsat itu dalam suatu tabel periodik dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya meningkat dan keasaman juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh semakin mudahnya atom tersebut dalam melepas proton H+. Untuk yang faktor kedua yaitu kekuatan ikatan. Dalam tabel periodik, dari atas ke bawah kekuatan ikatan berkurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin panjangnya suatu ikatan dalam senyawa, maka kekuatan ikatannya akan berkurang, sehingga senyawa tersebut akan mudah untuk melepaskan proton H+. Kemudian senyawa yang kedua yaitu asam okso, yang merupakan senyawa yang tersusun dari atom H, O, dan unsur lain. Pada senyawa asam okso ini, H akan berikatan dengan O. Biasanya berada pada ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Kemudian, untuk sifat keasamannya ini dipengaruhi oleh keelektronegatifan dan tidak dipengaruhi oleh panjang ikatan. Asam okso dibagi menjadi dua, yaitu asam okso yang tersusun dari jumlah O yang sama dan asam okso yang tersusun dari jumlah O yang berbeda. Untuk asam okso yang tersusun dari jumlah O yang sama, kekuatan asamnya dipengaruhi oleh elektronegativitas yang akan semakin meningkat. Ketika elektronegativitas meningkat, maka senyawa tersebut akan lebih mudah untuk melepas proton H+. Kita ambil contoh di sini, atom hidrogen yang mengikat halida. Seperti contoh HOI, HOBr, dan HOCl. Di sini IBrCl merupakan satu golongan atau golongan 7A. Nah, di sini ternyata kekuatan asamnya dari kiri ke kanan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan Cl yang berada paling kanan dapat menarik elektron dari H+. Oleh sebab itu, Cl di sini merupakan asam yang paling kuat daripada HOI dan HOBr. Kemudian ada asam okso yang tersusun dari jumlah O yang berbeda. Semakin banyak O, maka pergeseran densitas elektron itu akan semakin banyak terjadi, sehingga H+ akan mudah dilepas. Di sini kita ambil contoh HOCl dan HClO4, di mana HClO4 memiliki atom O yang lebih banyak daripada HClO. Nah, karena HClO ini hanya memiliki satu atom O, maka keasamannya lebih kecil daripada HClO4. Kemudian ada ion logam yang terhidrasi.
Logam apabila dimasukkan dalam air akan bersifat asam karena dia dapat mentransfer H+ ke dalam air tersebut. Kita ambil contoh AlNO3 plus 6H2O yang bereaksi akan menghasilkan AlH2O6 3+ dan anion 3NO3-. Kemudian akan bereaksi kembali membentuk AlH2O5OH2+ plus H3O+, di mana sifat reaksinya ini bolak-balik. Kemudian ada oksida asam, basa, dan amfoter. Yang pertama, senyawa oksida sendiri merupakan senyawa yang memiliki setidaknya satu atom O dan satu atom lain. Yang pertama yaitu oksida asam. Oksida asam akan membentuk asam dalam air. Contohnya CO2 bereaksi dengan H2O akan membentuk H2CO3. Di mana CO2 yang bereaksi dengan air akan membentuk asam. Kemudian ada contoh lain, SO3 bereaksi dengan air akan membentuk asam sulfat yang bersifat asam. Kemudian ada N2O5 dalam air akan membentuk asam nitrat. Kemudian ada P4O10 dalam air akan menghasilkan asam perklorat. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu Cl2O7 bereaksi dengan air akan membentuk asam perklorat. Kemudian untuk oksida non-logam yang memiliki piroks tinggi tidak akan dapat menjadi oksida asam. Kemudian yang selanjutnya yaitu oksida basa, di mana suatu senyawa yang bersifat oksida basa ini akan membentuk basa dalam air. Contohnya, Na2O bereaksi dengan air akan membentuk NaOH yang bersifat basa. Dan BaO dalam air akan membentuk BaOH2 yang bersifat basa. Semua logam oksida alkali dan alkali tanah kecuali BeO adalah basa. Kemudian yang terakhir yaitu oksida amfoter, di mana amfoter ini dapat bersifat asam atau basa jika berada dalam air. Beberapa oksida logam pada golongan 2A dan 4A adalah bersifat amfoter. Kemudian ada sifat asam basah dari larutan garam. Garam merupakan suatu senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Sifat asam basa larutan garam ini ada 5. Yang pertama yaitu asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan larutan yang netral. Kemudian asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan larutan asam. Untuk asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan larutan basa, sedangkan asam lemah dan basa lemah akan menghasilkan larutan asam atau basa atau bisa disebut amfoter. Kemudian asam poliprotik dan basa kuat juga akan menghasilkan larutan yang bersifat amfoter. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ketika suatu asam itu bereaksi dengan suatu spesies yang lemah, maka sifat kuatnya itu akan mendominasi. Namun, ketika sama-sama kuat, dia akan menghasilkan suatu larutan yang netral. Namun, ketika sama-sama lemah, dia akan bersifat amfoter atau bisa asam dan bisa basa. Kemudian, garam yang menghasilkan larutan netral ini dibentuk dari anion asam kuat dan kation basa kuat. Namun, larutan yang netral ini tidak akan bereaksi dengan air. Contohnya, NaNO3 akan terionisasi menjadi kation Na dan anion NO3.
Yang selanjutnya yaitu garam yang menghasilkan larutan asam. Garam ini terbentuk dari reaksi antara asam konjugasi dan basa kuat. Garam yang dihasilkan dari larutan asam yang mengandung anion dan kation yang tidak reaktif. Contohnya NH4Cl ketika terionisasi akan membentuk kation NH4+ dan anion Cl. Kemudian yang ketiga yaitu garam yang dihasilkan dari larutan basa, di mana garam ini terbentuk dari basa konjugasi dan asam lemah yang menghasilkan larutan basa. Kemudian, garam yang dihasilkan dari reaksi tersebut mengandung kation dan anion yang tidak reaktif, di mana anion dapat menerima proton dari air. Contohnya, NaCN akan terionisasi menjadi kation Na dan anion Cn. Selanjutnya yaitu garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Keasaman dari garam ini tergantung dari nilai Ka. Dan nilai K sangat berdampak pada nilai keasaman dan kebasaan larutan garam tersebut. Contohnya NH4Cl yang akan terionisasi menjadi kation NH4+ dan anion Cn-. Kemudian yang terakhir yaitu garam yang dihasilkan dari anion amfoter. Seperti yang kita tahu, amfoter tadi merupakan suatu spesies yang bisa bersifat sebagai asam maupun basa. Untuk garam amfoter ini diperoleh dari reaksi kation, basa kuat, dan anion politrotik. Anion tersebut dapat bersifat asam atau basa. Contohnya Na2HPO4 akan terionisasi menjadi kation Na dan anion HPO4. Untuk menentukan pH dari larutan garam, kita ambil contoh HF atau asam fluorida, di mana di sini diperintahkan untuk menghitung pH dari larutan KF atau kalium fluorida dan berapa persen hidrolisisnya. Kita reaksikan, KF sendiri nanti akan terurai menjadi kation K+ dan anion F-. Untuk mula-mulanya tadi itu kan diperoleh 0,25 N. Kemudian pada reaksi disetarakan dikurangi 0,25, untuk K-nya 0,25, kemudian untuk anion F-nya 0,25. Ketika kita jumlah, sisa dari KF ini 0, sisa dari K+ adalah 0,25, dan sisa dari F- adalah 0,25. Kemudian, karena F ini diperoleh dari reaksi antara F dan H2O, maka akan dihasilkan asam fluorida plus ion hidroksi, di mana kita reaksikan dan kita hitung mula-mula reaksi dan sisanya. Karena kita tidak mengetahui konsentrasi dari HF, maka kita asumsikan kita tulis sebagai X. Kemudian untuk F sendiri tadi kan diperoleh 0,25 N, maka dikurangi X. Kemudian untuk mengetahui pH-nya, kita awali dengan menentukan nilai Kb. Kb HF sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 11. Maka Kb yaitu konsentrasi HF dikali konsentrasi ion hidroksi per anion fluorida. Anion fluor. Kemudian dimasukkan dalam rumus dan diperoleh bahwa X adalah 1,9 kali 10 pangkat min 6 molar. Kita cek asumsinya. Konsentrasi HF tadi dibagi dengan konsentrasi KF dikali 100 dan hasilnya 7,6 kali 10 pangkat min 4%. Karena nilainya itu lebih besar dari 5%, maka asumsinya valid. Kemudian untuk mengetahui pH-nya, kita langsung masukkan
rumus konsentrasi OH- sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 6 molar. Untuk pOH-nya min log nilai ini sama dengan 5,72. Maka pH-nya 14 dikurangi pOH, hasilnya adalah 8,28. Maka pH dari pH KF dengan konsentrasi 0,25 molar adalah 8,28. Kemudian untuk mengetahui persen hidrolisisnya, maka ion fluor ketika hidrolisis dibagi ion fluor saat mula-mula. Di sini diketahui bahwa ion fluor tadi konsentrasinya 1,9 kali 10 pangkat min 6 molar per konsentrasi mula-mula, yaitu 0,25 M dikali 100%. Maka hasil dari persen hidrolisis dari KF yaitu 0,00076%. Kita lanjut di part 2, yaitu buffer. Larutan buffer merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Ketika ditambahkan asam atau basa, maka larutan tersebut itu tidak dapat berubah konsentrasinya. Buffer juga dapat diketahui sebagai larutan penyangga, di mana sebagai penyangga pH awal dari suatu larutan, agar tidak berubah ketika ditambahkan asam atau basa kuat. Nah, untuk buffer sendiri itu ada dua tipe, yaitu buffer asam dan buffer basa. Untuk buffer asam itu dibuat dari asam lemah dan basa konjugat. Contohnya CH3COOH plus H2O menghasilkan ion hidronium plus anion CH3COO. Kemudian untuk larutan buffer basa dibuat dari basa lemah dan asam konjugat. Contohnya NH3 ditambah H2O akan menghasilkan kation NH4+ dan anion OH-, di mana NH3 dan NH4+ ini diperoleh dari garam NH4Cl. Kemudian di sini kita ambil contoh asam asetat yang bereaksi dengan air. Ini akan menghasilkan ion hidronium dan anion CH3COO-. Asam asetat merupakan asam lemah, sehingga kesetimbangannya akan mengarah ke arah reaktan. Nah, untuk membentuk ion ini agar kesetimbangannya berubah ke arah reaktan, maka diperlukan ion asetat. Kemudian reaksinya akan berubah menjadi CH3COO-Na akan menghasilkan CH3COO- plus Na+, di mana di sini kesetimbangannya sudah berubah ke arah reaktan. Kemudian terdapat persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu suatu persamaan yang digunakan untuk mengetahui pH melalui nilai pKa. Di sini kita ambil contoh Ha plus H2O akan menghasilkan ion hidronium dan suatu anion amin, di mana nilai Ka dari senyawa ini itu dapat diketahui dengan cara menghitung konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per konsentrasi asam A. Nah, kemudian untuk mencari H+ kita pindah ruas, maka menjadi H+ sama dengan Ka dikali Ha per amin. Kemudian kedua sisi tersebut dikalikan dengan min log, menjadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui pH-nya, kita dapat memasukkan pKa min log konsentrasi Ha per amin, atau pKa plus log A, konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Kemudian terdapat konsentrasi relatif, yaitu apabila konsentrasi antara komponen buffer saling berdekatan atau hampir sama, maka kapasitas buffernya akan semakin baik. Kita ambil contoh buffer 1, ini 1 molar Ha ditambah 1 molar amin, ditambahkan 0,01 molar OH- dalam 1 liter buffer. Ini pH yang dihasilkan, persen pH yang dihasilkan yaitu 2%. Sedangkan pada buffer 2 ini dengan konsentrasi demikian menghasilkan persen konsentrasi 4,7%. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa buffer 1 merupakan buffer yang lebih baik daripada buffer 2 karena persennya lebih kecil, atau konsentrasi antara komponen buffernya ini saling berdekatan. Kemudian lanjut di part 3, yaitu kesetimbangan larutan.
Konsentrasi relatif. Apabila konsentrasi antara komponen buffer ini saling berdekatan atau hampir sama, maka kapasitas buffernya akan semakin baik. Di sini terdapat contoh buffer 1 dan buffer 2, di mana buffer 1 ini berisi 1 molar HA dan 1 molar A- ditambahkan 0,01 molar OH- dalam 1 liter buffer. Persen perubahan pH yang dihasilkan yaitu 2%. Sedangkan untuk buffer 2 ini berisi 0,25 molar HA dan 1,75 molar amin, ditambahkan 0,01 mol OH- dalam 1 liter buffer. Persen perubahan yang dihasilkan yaitu 4,7%. Buffer 1 memiliki kemampuan lebih besar dalam mempertahankan pH karena komponen penyusun buffernya memiliki konsentrasi yang tidak jauh berbeda atau hampir sama. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa buffer 1 lebih baik digunakan untuk menjadi buffer suatu larutan daripada buffer 2 karena konsentrasi antara komponen buffernya ini saling berdekatan, yaitu hanya 2%. Selanjutnya yaitu kesetimbangan larutan. Di sini terdapat gambar batu ginjal dan stalaktit pada goa. Dapat kita ketahui bahwa kedua benda tersebut tersusun atas senyawa-senyawa yang mengendap melalui reaksi pengendapan. Untuk prosesnya sendiri di sini yaitu zat-zat terlarut ini sebenarnya kan memiliki batasan untuk larut pada pelarut tertentu, termasuk dalam senyawa ionik. Ketika senyawa ion dilarutkan dalam air, senyawa ion tersebut akan mengalami ionisasi untuk menjadi ion-ion penyusunnya. Ketika suatu senyawa ion yang dilarutkan dalam air dengan jumlah yang berlebih, maka larutannya akan menjadi jenuh, bahkan lewat jenuh. Ketika sudah lewat jenuh, maka akan terbentuk suatu endapan. Nah, endapan ini yang lama-kelamaan akan semakin banyak akan membentuk suatu padatan. Jadi seperti contoh di sini kan batu ginjal. Batu ginjal itu tersusun dari banyak ion, ion-ion logam yang terdapat dalam tubuh atau cairan yang kita minum atau makanan yang kita makan. Itu nanti ion ini tidak dapat dikeluarkan dari tubuh sehingga lama-kelamaan akan mengendap pada ginjal dan membentuk suatu endapan yang dinamakan dengan batu ginjal. Batu ginjal ini sendiri dapat menghambat jalannya metabolisme pada tubuh karena akan menghambat air seni untuk keluar dari ginjal. Kemudian konstanta kelarutan atau KSP. KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. KSP tidak bergantung pada konsentrasi individu atau spesies, melainkan bergantung pada suhu. KSP ini digunakan untuk menghitung kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut pada pelarut tertentu. Jika memperhatikan aturan kelarutan, AgCl itu tidak dapat larut. Namun, ketika AgCl ini berfasa padat, dilarutkan dalam air, maka AgCl ini akan larut, namun hanya sedikit. Nah, kelarutannya sedikit tersebut, konstanta keseimbangannya dapat diukur melalui persamaan berikut, yaitu KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, di mana Ag+ dan Cl- ini merupakan ion yang terbentuk dari AgCl. Jadi ketika AgCl nanti dimasukkan dalam air, dia akan terionisasi, membentuk Ag+ dan Cl-. Kemudian selanjutnya yaitu kesetimbangan senyawa kompleks.
Dalam part ini akan dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ion kompleks, kemudian pembentukan ion kompleks, dan juga ion kompleks dan kelarutannya. Yang pertama yaitu ion kompleks. Ion kompleks merupakan suatu ion yang menyusun sebuah senyawa kompleks. Di sini ion sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ion sederhana dan ion kompleks. Ion sederhana ditandai dengan adanya atom yang terikat, contohnya kation Na dan anion CH3COO. Untuk yang kedua yaitu ion kompleks. Ion kompleks ini terdiri dari satu ion logam pusat yang berikatan secara kovalen dengan dua atau lebih atom molekul lain. Molekul yang berikatan dengan ion logam ini dikatakan sebagai ligan. Contoh ligan adalah contoh ligan dalam bentuk ion itu ligan hidroksida, ligan klorida, dan juga ligan cyanida. Kemudian ligan yang kedua berbentuk molekul seperti ligan air, ligan karbon monoksida, dan juga ligan NH. Contohnya di sini CrNH32. Ini penulisannya kurang, jadi di sini Cr merupakan suatu atom pusat, di mana Cr ini dikelilingi oleh 6 ligan NH3. Jadi ini sebenarnya CrNH3 6 kali. Ini atom pusatnya Cr dikelilingi oleh 6 ligan NH3. Pembentukan ion kompleks. Ketika ada suatu garam dengan rumus MnO32 dilarutkan dalam air, kemudian akan terbentuk ion kompleks, air tersebut berperan sebagai ligan. Seperti contoh di sini, MnO3 akan mengion menjadi M2+ plus 2NO3-. MnO32 ketika diionkan dilarutkan dalam air akan membentuk kation MH2O dan 2NO3. Nah, di sini yang dimaksud dengan senyawa kompleks, di mana M di sini adalah suatu atom pusat dan H2O ini ligan, di mana ligan H2O tadi diperoleh dari larut air. Pada umumnya, ketika suatu senyawa dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ligan molekul air. Akan tetapi, bila molekul air diganti dengan senyawa lain, maka ikatan air dalam molekul juga akan digantikan. Jadi, seperti contoh begini. Ini kan suatu kompleks MH2O, di mana M ini atom pusat. Nah, H2O-nya ini adalah ligan. Ditambahkan senyawa lain, yaitu 4NH3. Akan bereaksi. Nah, karena H2O ini merupakan ligan lemah daripada NH3, maka NH3 akan menggeser posisi H2O dan akan terbentuk MnH3 plus H2O, di mana M ini tetap menjadi atom pusat dan NH3 ini berfungsi sebagai ligan yang menggantikan si H2O tadi. Kemudian nilai konstanta keseimbangannya juga dapat diukur dengan persamaan seperti ini. Kc sama dengan MnH3 dikali konsentrasi H2O. Jadi ini konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Karena kan produknya tadi kan ligannya berubah menjadi NH3. Dan kan ligan awalnya adalah H2O. Kemudian untuk mencari konstanta pembentukannya yaitu Kc per H2O sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah, semua ion kompleks mengikuti aturan Lewis, di mana terdiri dari ion logam yang berperan sebagai asam Lewis dan ligan sebagai basa Lewis. Contohnya Ag plus NH3 menghasilkan AgNH32, di mana Ag di sini berfungsi sebagai atom pusat dan NH3 di sini sebagai ligan. Nilai Kf yang tinggi akan menyebabkan kesetimbangan cenderung ke arah kanan yang membentuk produk. Maka
ketika KF-nya semakin tinggi, maka semakin baik karena produk yang dihasilkan atau senyawa kompleks yang dihasilkan ini semakin banyak. Kemudian ion kompleks dan kelarutan. Adanya ligan dapat meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik, yaitu dengan membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Misalnya nih di sini ada basi 2 sulfida yang sangat sedikit larut dalam air. Direaksikan FeS, direaksikan dengan air membentuk Fe2+ plus HS plus OH-, KSP-nya 8 kali 10 pangkat 16. Ketika kita menambahkan beberapa NaCN 1 molar, ternyata ion Cn- ini bertindak sebagai ligan. Maka akan menjadi seperti ini, Fe2 plus 6Cn- akan menghasilkan FeCN6 dengan KF 3 kali 10 pangkat 3. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.